Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mengalahkan lawan kuat misterius dan jumlah kekacauannya melonjak dari 56 menjadi 112 lay, sehingga dia masuk peringkat 10.000 besar dalam perang dewa kekacauan. Setelah kembali ke platform, dia terpilih sebagai target oleh kultivator racun misterius yang memiliki lebih dari 1000 leki kekacauan. Meski aura lawan tampak setara di tingkat keempat alam transenden, racun beraspek hukum yang dimilikinya sangat berbahaya, memaksa Xiaoyan bertarung hanya dengan tubuh aslinya dan strategi hati-hati menghadapi musuh yang jauh lebih berpengalaman. Sosok tua racun itu mengangkat sudut bibirnya, senyum dingin tersungging, tatapan suramnya terkunci erat pada Xiaoyan. Kolam racun berwarna belang di bawah kakinya tiba-tiba mengembang liar, membesar berkali lipat. Racun bergejolak menyembur deras dari tubuhnya, dan dalam sekejap seluruh medan perang kekacauan dipenuhi oleh racun yang menyebar tanpa batas. Jari-jarinya yang kurus kering terangkat ringan dan menunjuk belan. Kolam racun itu mengeluarkan dengungan menggetarkan jiwa. Bisul-bisul bernanah yang memenuhi tubuhnya pecah seketika, memuntahkan cairan hitam hijau yang tak terbayangkan jumlahnya, bagaikan banjir dari jurang kematian. Cairan itu bercampur dengan kabut racun pekat, membentuk wilayah racun mematikan yang menutupi seluruh medan perang. Kemanapun cairan racun itu mengalir, bahkan dinding ruang medan kekacauan yang sangat kokoh dan mampu memperbaiki diri pun mengeluarkan suara mengerikan. Terkorosi hingga berlubang-lubang tak terhitung. Kecepatan pemulihannya bahkan tampak kalah dari laju kehancuran. Racun meresap tanpa celah, menembus segala pertahanan, merayapi setiap inci ruang di tempat itu. Xiaoyan telah menekan peredaran ki darahnya serendah mungkin. Tubuh aslinya juga memiliki garis keturunan Yuan Shen, sehingga racun tidak langsung melumpuhkannya. Namun dia tahu kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam sekejap ini. Dia lalu mengaktifkan jiwa gerak Void untuk melintasi ruang, dan pada saat yang sama muncul tepat di hadapan sosok kurus itu. Karena tak bisa mengandalkan kekuatan fisik, pedang Dongji telah berada di telapak tangannya. Dalam pertempuran sebelumnya, kedahsyatannya telah terbukti. Pada saat ini, 3 tebasan abadi melesat serempak menuju sosok kurus itu, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa ragu, 5 jari Xiaoyan mencengkram kehampaan, seolah-olah seluruh ruang kosong terkoyak seperti kertas. Pedang dewa pemecah ruang terhunus, amarah meledak di hati Xiaoyan, dan seluruh kekuatan spiritualnya mengaum keluar. Bersamaan dengan serangan padat itu, terselip pula tebasan jiwa yang nyaris tak terdeteksi. Dia harus menyerang lebih dahulu. Jika tidak, kesempatan berharga untuk membalikan keadaan akan lenyap. Sosok kurus itu mengangkat wajah pucatnya. Di bawah bayang alis lebatnya kilatan suram berkilebat. Kolam nanah di bawah kakinya menggembung. Lalu seekor ular racun hitam legam menyembur keluar, menerjang serangan Xiaoyan. Kabut racun berpilin hendak menahan tebasan itu. Namun terdengar suara hancur. Ular racun itu begitu bersentuhan dengan serangan Xiaoyan, langsung tercincang menjadi daging hancur oleh energi pedang. Tebasan jiwa meluncur ke arah sosok kurus itu. Kilatan gelap di matanya menyala. Kekuatan jiwa yang kuat terpancar. Dia langsung merasakan tebasan jiwa Xiaoyan, lalu mengangkat tangan keringnya seperti mayat. Gelombang kekuatan jiwa mengalir, dan tebasan jiwa itu tertahan. Dalam benturan singkat itu, Xiaoyan dengan jelas merasakan racun mematikan telah diam-diam masuk ke tubuhnya. Meski dia menekan ki darahnya habis-habisan, dia tetap tak mampu menghindarinya. Dia segera mengeluarkan pil penawar yang masih bisa digunakan dan menelannya, sekaligus mengaktifkan inti racun di dalam tubuh untuk menyerap racun yang masuk. Namun racun ini terlalu mengerikan. Inti racun dalam tubuhnya berkedip liar, melahap racun dengan gila-gilaan, tetapi kecepatannya segera kalah. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuh. Urat hitam kehijauan muncul di bawah kulitnya. Sungguh racun yang sangat kuat. Batin Xiaoyan saat ini, dia tak menyangka sosok kurus di depannya juga memiliki kekuatan jiwa yang sebesar ini. Situasinya benar-benar merepotkan. Dia masih menekan kekuatan fisiknya. Keunggulan tubuh Yuan Shen adalah ki darah yang mengalir sangat cepat, dan justru karena itu, ras Yuan Shen sangat takut terhadap racun. Jika ingin memecah kebuntuan, hanya ada satu cara. Di tengah rasa sakit, pikiran Xiaoyan berputar cepat. Serangan tadi memang tertahan oleh kekuatan jiwa lawan, tetapi itu juga menguji batasnya. Dia merasakan tingkat jiwa lawan berada di alam void, setara dengan dirinya, sehingga seluruh serangan jiwanya dapat ditangkis. Maka kini hanya kekuatan asalnya sendiri yang mungkin memecah situasi. Waktu setiap detik sangat berharga. Dengan racun dan pil penawar masih menahan racun sementara, Xiaoyan menahan sakit hebat dan menggerakkan segel tangan dengan gila-gilaan. Dia terlebih dahulu memadatkan teratai api Buddha Mara 3 warna, lalu
memadatkan teratai petir 3 warna. Tanpa dukungan kekuatan fisik milik tubuh klon Yuansen, tubuh aslinya hampir tak mampu menahan fusi paksa dua teratai petir api itu. Namun tak ada pilihan lain, hanya bisa bertaruh nyawa. Tanpa ragu kedua tangannya menghimpit ke tengah. Teratai api dan teratai petir bertabrakan hebat, memuntahkan daya hancur mengerikan. Dalam sekejap kedua lengan Xiaoyan bergetar hebat. Tubuh tak binasa sangatlah krusial. Tanpa kekuatan fisik mustahil menekan energi kehancuran sebesar itu. Dan pada saat ini, pum pum pum, Xiaoyan mengaum tanpa suara. Meski tubuhnya terus meledak dari dalam, dia tetap memaksa fusi. Lengan-lengannya hancur berlubang-lubang, bahkan tulang putih di dalamnya terlihat. Namun dia tak menyerah. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dan nafas hidupnya. Tetap saja fusi belum berhasil, masih belum bisa. Pada saat ini tatapannya menggelap, penuh putus asa. Dia tak lagi menekan ki darahnya. Bintang Yuansen di antara alisnya berkilau. Hanya dengan demikian fusi petir api bisa berhasil, tetapi racun mungkin langsung menyerang jantung dan merenggut nyawanya. Hidup dan mati ditentukan dalam satu tarikan nafas. Xiaoyan memeras seluruh kekuatan tubuh aslinya hingga batas terakhir. Tanpa mengandalkan tubuh klon Yuansen, dia mengerahkan semua yang dimiliki. Akhirnya dalam satu dentuman, sebuah teratai berwarna-warni yang terjalin dari api dan petir muncul di hadapannya. Teratai petir api itu berputar liar. Darah panas melonjak di tenggorokannya. Kulitnya telah berubah sepenuhnya menjadi hitam kehijauan. Keadaannya sangat buruk. Dia masih memaksa menekan ki darah, tetapi sudah terlambat. Racun mulai menyerang jantung. Tekanan dari teratai petir api menyapu keluar. Energi buasnya menggiling habis segala racun di sekitarnya, membuat kabut racun mendidih dan terbalik mundur. Xiaoyan sendiri terpukul keras. Darah hitam menyembur keluar dari 7 lubang. Teratai itu juga melukainya parah. Kini dia hanya bisa berjudi, bertaruh bahwa tubuh sosok kurus itu rapuh dan tak sanggup menahan satu serangan teratai petir api miliknya. Pum! Pada saat ini ledakan tak terlukiskan melanda medan. Cahaya petir ekstrim dan api pemusnah bertabrakan gila-gilaan dengan racun, saling menenggelamkan. Kilau dahsyat menelan segalanya. Arus energi kacau mengaduk medan perang menjadi lumpur kekacauan. Gelombang kejut mengerikan menghantam tubuh Xiaoyan yang hancur dan melemparkannya jauh. Dalam kehancuran itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi dingin. Rasa sakit yang merasuk tulang, dingin yang menggerogoti jiwa, dan sumbatan di meridian. Semua penderitaan itu seolah menjauh darinya seketika. Perasaan lega yang tak terlukiskan menyelimutinya, seakan beban jutaan pasukan terangkat dari pundaknya. Sudah berakhir, namun begitu pikiran itu muncul, alarm bahaya dalam hati Xiaoyan meraung liar. Tidak benar, di bawah aturan perang dewa kekacauan, hanya kemenangan dan kembalinya ke platform yang bisa menghapus semua kondisi negatif. Medan perang belum bubar, tetapi rasa sakitnya hilang. Ini sama sekali bukan bertanda baik. Apakah aku kalah? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.